but you don't know. Kitty, baby, teddy bear, mommy, mommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biru Langit dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum mengenai Oratio Diaz, tantangan ilmu hukum administrasi menghadapi perkembangan konsep negara hukum di Indonesia. Dari mata kuliah hukum administrasi negara yang didoseni oleh Dr. Hadi Dadi Muladi SHMH, juga asisten dosennya itu Dr. Muhammad Rani Aridayani SHMH. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan suatu ketertiban. Hukum juga memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan. Hukum membutuhkan kekuasaan untuk melaksanakan peraturan atau ketertiban yang ada. Sedangkan kekuasaan atau power memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan suatu faktor yang mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Adapun pengertian kekuasaan itu sendiri ialah suatu kemampuan untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain. Kekuasaan memiliki berbagai sumber, mulai dari wewenang formal, kekuatan fisik ataupun militer, politik, keagamaan, kekayaan dan ekonomis, moralitas, serta pengetahuan. Kekuasaan juga memiliki sifat yang berbeda menurut Muhtar Kusumaatmadja, karena sifat dan hakikatnya itu, kekuasaan perlu diberi ruang lingkup, arah dan batasnya agar dapat bermanfaat. Dan disinilah hukum administrasi negara mengambil peran penting terkait dengan kekuasaan tersebut. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara itu mengatur susunan dan mendistribusikan kewenangan kekuasaan negara. Sedangkan hukum administrasi negara membatasi perangkat penyelenggara negara dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan ini dilakukan demi terciptanya jaminan hukum kepada rakyat yang diperintahkan tersebut. Selain mengatur pembatasan kekuasaan perangkat penyelenggara negara, hukum administrasi negara juga mengatur berbagai kewajiban yang harus ditaati oleh rakyat. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan yang ada. Dalam suatu negara, hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap rakyatnya. Dengan demikian, hak-hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi oleh negara hukum. Secara historis, konsep negara hukum telah dimulai sejak pada abad ke-19 yang sejalan dengan berkembangnya era industrialisasi serta paham liberalisme dan kapitalisme. Pada mulanya, negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Rakyat. Namun demikian, semenjak adanya aliran sosialisme juga komunisme, banyak sekali kritikan yang datang kepada aliran liberalisme juga kapitalisme. Terbukti bahwa aliran kapitalisme juga liberalisme ini tidak efektif untuk menciptakan keadaan masyarakat yang adil dan sejahtera, dikarenakan adanya ketimpangan sosial, ditambah lagi dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada saat itu. Keadaan inilah yang mengharuskan negara untuk bertindak. Lalu muncullah suatu konsep negara hukum yang baru disebut dengan negara kesejahteraan. Tugas negara di sini ialah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum. Pihak penyelenggara negara atau administrasi ini ikut bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya. Administrasi berkewajiban untuk memenuhi standar minimum kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, banyak kepentingan yang dulu diselenggarakan oleh pihak swasta atau anggota masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.